Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Mushola Al-Kautsar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik semuanya, kita sudah masuk di malam ke 22 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu atau kesempatan dan juga memberikan taufik serta hidayah untuk mau melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terutama apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita selaku manusia. Oke. Di setiap tausiah Ramadan, seluruh penceramah itu bisa dikatakan seluruh, bisa dikatakan 100% pasti menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga sing biasane mboten apal niki saged apal bulan Ramadan ayat ini. Yang isinya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, para ulama mengatakan, yaitu berusaha menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Baik yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga meninggalkan larangan Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan perintah terutama yang diwajibkan. Salat yang wajib terutama. Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Kemudian yang masuk ke dalam rukun Islam sesuai dengan tingkatan dan kapasitas masing-masing. Terutama masalah sholat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, dengan adanya mushola ini yang kata Mas Sinten, Mas Suwanto, mushola ini baru berusia 2 kali Ramadan. Bagaimana? Alhamdulillah, mushola ini menjadi perintis. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memulai mengajarkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang-orang yang mengikuti untuk mengamalkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang memulai ngerintis mushola ini, mulai ngajak
masyarakat sholat teng musola niki, selama musola niki diamalkan untuk dipakai untuk sholat, untuk kegiatan ibadah, maka selamanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amal jariah. Mendapatkan amal jariah. Begitu juga bukan hanya itu saja, ketika ada orang di lingkungan yang mungkin dereng sholat, tidak mau sholat, kemudian ketika melihat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mau sholat, kerentek, kok aku ya pengen sholat, maka itu mendapatkan pahala. Karena kita telah mengajarkan kepada manusia. Mengajarkan itu bisa dengan ilmu, bisa dengan amal. Bisa dengan ilmu, bisa dengan amalan. Jadi berdakwah itu dengan ilmu, dengan amalan. Tidak hanya dengan ilmu. Yang punya ilmu berdakwah mungkin bisa jadi mubalik, jadi guru dan sebagainya. Akan tetapi dengan amalan itu terkadang lebih mumpuni. Kadang-kadang ono penceramah Pak Bu, sing sakit ceramah ku winter. Wes lek ngomongkan sholat bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu wajib. Sholat berjamaah ning masjid pahalanya 17. Tapi sing ceramah ndak budal ke masjid. Kata apa mboten kata mboten niku, Pak? Kata. Sing ngoten niku mboten saged dados contoh. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mau mengatakan? Lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah apabila kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukan. Lek istilah yang Jawa itu kiai jargoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Kata nggih? Wadah nih Pak. Dan itu yang kita tidak merendahkan mereka. Kita tidak merendahkan mereka, akan tetapi paling tidak kita itu jadi orang bisa selektif. Pundi kiai, ustad engkang saged dados contoh dan pundi engkang boten saged dados contoh. Yang bisa dijadikan contoh orang yang dia mengucapkan A, maka dia berusaha untuk mengamalkan. Like kadang-kadang ustaz orang di masjid kita berlus-lusun. Oh, mungkin waktu ini boten pas. Mungkin lagi makan. Karena kalau ketika makanan sudah dihidangkan kemudian tiba waktu sholat, makannya didisik nih. Jangan sampai kita ketika sholat ngeling-ngeling mangan. Aduh, boten kuluwe wis tak sholat sik. Sholat tapi ngiling-ngiling daging. Mending ketika makan eling sholat, tapi tidak boleh tergesa-gesa, makanya disempurnakan. Tapi ya nggak oleh santai-santai, harus ngene wae lah santai. Begitu juga mungkin sedang buang hajat, dia nggak ke masjid. Akan tetapi kan sakit ditinggalin lagi. Mana yang dia itu memang benar-benar tidak ke masjid dan mana yang kadang-kadang memang ada halangan. Lek dalam satu minggu kan di masjid mek pisan, oh kowe tanda tanya. Salat jamaah mek salat Jumat toh. Padahal lek ceramah bukan ceramah toh. Kadang-kadang lek ngomong iku salat berjamaah pahalanya 27. Salat sendirian pahalanya 1. Niki umpami lagi, umpami. Kalau kita diibaratkan dagang di rumah, menjual satu barang dagangan itu dapatnya 100.000. Sementara kalau mau menjual agak jauh sedikit, mungkin 100 meter lah dari rumah, itu laku 2.700.000. Niki misal perkara dunia, niki perkara dunia nih. Jenengan kinten-kinten milih sing 700 apa sing 2.700.000? 2.700.000 lewat pinter lah. Kalau orang pintar seperti itu urusan dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan urusan akhirat itu lebih kekal. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Dan kalian kebanyakan itu lebih memilih perkara dunia, padahal akhirat itu lebih kekal. Dan orang
Kata sing milih oleh pahala siji napa pilih sing pahala 17? Pahala siji. Sing oke milih. Banyak yang mau berjamaah di masjid apa banyak yang di rumah? Di rumah. Di rumah. Mungkin kalau dihitung satu kakak satu RT itu mungkin kalau datang semua ke masjid tidak penuh, tidak muat masjid di rumah ya, tidak muat. Tidak muat. Tapi itulah keadaan manusia. Sehingga ketika bapak-bapak, terutama adik-adik, terutama yang laki-laki, memberikan contoh untuk pergi ke masjid, untuk sholat berjamaah, itulah nanti yang akan menjadi contoh suri tauladan. Aku duduk ustaz, duduk kiai, tapi bisa nyontoni. Bisa nyontohi untuk masyarakat. Bisa nyontohi untuk masyarakat. Kalau bisa, justru masyarakat itu memandang iki kok iso bapak iki sing gak tau mondok, sekolah yo bumbuan, tapi kok nyuwun sewu akhlaknya, amalnya secara zahir kok lebih apik ke Pak Kiai ini. Itu tanda tanya. Pak Kiai seharusnya malu. Kayak Pak D gak tau mondok, gak tau sekolah, kok rajin nih nang masjid. Ngerti lek pahalane 17. Aku sing ngerti kok gak tak lakoni. Seperti itu. Oke. Nah, terutama perkara yang sholat wajib, Pak. Kalau sholat sunnah itu Bapak boleh mengerjakan, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya boleh mengerjakan, boleh tidak. Akan tetapi perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat. Sholat itu amalan yang paling tinggi, Pak. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca rukun Islam, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Ini perkara yang diwajibkan. Dan sholat ini adalah perkara yang paling dhuwur, yang paling tinggi, yang paling pokok. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka dia itu sesungguhnya telah meruntuhkan agama. Agama itu dirubuhne kalau wong Islam diri. Lek wong Islam gak dalam sholat. Jadi wajib perkara sholat itu. Makanya perkara yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu ndak kuat poso, bisa ndak puasa. Diganti pakai duit, pakai fidyah. Ndak puasa, ndak zakat. Mungkin kita ndak mampu untuk berzakat. Kok nggak zakat? Nggak mangan dewe kalian. Maka yang seperti itu kita diberikan zakat, ndak wajib zakat. Yang seperti itu kita berhak mendapatkan zakat, bukan wajib berzakat. Begitu juga puasa. Puasa sudah tadi ya, puasa. Kalau nggak mampu bapak-bapak mungkin kerjone abot, ibu-ibu kerjone abot, karena ibu-ibu sebagian ada yang kerjone abot lagi. Kerjone ning bangsal, ngusumi foto, nyetak foto dan sebagainya, panas-panas. Ada yang seperti itu. Yang seperti itu kalau dia kerjanya benar-benar keras dan tidak mampu betul dengan puasa, maka boleh membayar fidyah, tidak puasa. Atau mungkin kalau ada waktu yang memungkinkan untuk puasa, bisa dibayar nanti. Bisa dibayar nanti. Begitu juga haji. Kalau tidak mampu, tidak berangkat haji. Wong tidak mampu. Makanya naik haji bila mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak naik haji. Asalkan niat kita, kalau mampu aku mau haji. Sampai meninggal dunia, belum juga bisa menunaikan haji, maka insya Allah pahala haji sudah didapatkan. Niatnya, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya dia niatkan. Akan tetapi urusan sholat, Pak, niki atos nih. Seandainya manusia itu mengetahui dosa meninggalkan sholat nih, Pak, saestu nih, Pak, jenengan tanggung kali sinten mawon. Dosa meninggalkan sholat yang wajib itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa yang besar. Bapak Ibu melihat orang nyolong itu dosa ini gede, Pak. Nggih napa mboten? Dosa nyolong itu gede, tapi sing gede dosa ini meninggalkan sholat. Dosa orang nyuwun sewu berzina, dosanya besar. Akan tetapi lebih besar dosanya orang meninggalkan sholat. Dosa ngrasani tanggane, dosa mateni uwong, dosa
mabuk, mendem, narkoba dan sebagainya, itu dosanya lebih besar dosa meninggalkan sholat. Bukan berarti meringankan dosa itu, bukan. Itu semuanya dosa besar, dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dosa meninggalkan sholat lebih besar dari dosa itu semuanya. Seandainya kita mengetahui. Makanya sholat itu, syariat sholat itu tidak ada toleransi. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu qa'iman, fa illam yastati fa qa'idan, fa illam yastati fa ala jamb." Sholatlah kalian dengan berdiri. Kalau tidak mampu dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan berbaring. Sholat itu seperti itu. Kalau mampu berdiri, aku gak iso ngadeg, wis pokok mbuh apa gliyeng sirahe, apa wis sikile kringeten, qaidan, lumbuh gawa kursi ning masjid. Kalau tidak mampu di masjid, di rumah dengan duduk, tidak mampu berbaring. Kalau tidak mampu dengan isyarat. Begitu juga dengan syariat yang lain yang berkaitan masalah sholat, toharoh, masalah wudhu. Bapak-bapak tidak menemukan air, diganti Pak, diganti tayamum. Tidak bisa ndak, ke ono banyu tayamum. Sholat wudhu harus seperti itu. Lek wes gak mampu baru disolatkan. Kalau tidak mampu disolatkan. Kalau haji bisa dihaji karena haji bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan haji. Hutang, wajib bayar hutang. Iso diwakili Pak Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu saya kok mati sik ninggalke hutang, ahli warisnya bisa membayarkan hutang. Bisa membayarkan hutang. Itulah perkara sholat itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalat. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu ditekoni perkara sholat. Lek salate api, amalane kuwabeh diterima, amalan baiknya diterima. Lek salate elek, amalan liyane itu bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan didatangkan seperti debu-debu yang berterbangan. Amalannya dhewe Pak, umpama lek zaman riyen niku omah gedhe, itu ketika ada sorotan matahari, sinar matahari masuk sak jiting, itu kita melihat ada yang terbang-terbang, debu yang terbang itu. Amalan kita itu nanti Pak, mbok sedekah sak gede gunung Uhud emas, tapi lek gak sholat, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seperti itu Pak, gak ono artine. Dicekal mau mboten saged niku. Umpami ketok debu-debu sing mabur niku apa sorotan matahari itu, kita ngambil saja nggak bisa. Di akhirat nanti seperti itu, ya Allah itu sedekahku ya Allah, itu sedekahku. Iku mungkin perkara baik aku nggak pernah ngerasani tanggaku. Akan tetapi ketika mau diambil itu nggak bisa, karena nggak ada sholatnya. Sholat yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Oleh karena sholat ini luar biasa. Bahkan untuk menerima wahyu sholat, Rasulullah bahkan didukani Jibril. Jibril nggak membawa syariat sholat dari langit turun ke bumi, tapi Rasulullah SAW langsung Isra Mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit untuk menerima wahyu sholat. Saking mulianya wahyu sholat ini. Oleh karena sebisa mungkin sholat itu Pak, jangan sampai ditinggalkan, terutama generasi penerus kita. Nyuwun sewu Pak, kula niki lek ningali lari-lari ngeten Pak, teng masjid kula sumpun saestu Pak. Saestu kula suwun Pak. Karena nanti anak-anak yang seperti ini yang akan menggantikan kita di sajadah-sajadah ini Pak. Seandainya anak-anak tidak kenal dengan masjid, nanti siapa yang gantikan anak-anak, yang gantikan posisi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, imami. Seandainya generasi penerus ini nggak kenal dengan masjid, nggak kenal dengan sholat, dan kita miris Pak Bu, ketika mungkin sebagian tempat ketika terjadi di akad nikah, putra putri yang menikah itu tidak bisa baca syahadat, kangelen maca syahadat, maca surat Al-Fatihah sik kangelen, maca suratan sik kangelen. Bagaimana akan mencetak generasi terbaik, generasi Islam, generasi penerus? Karena melihat generasi pendatang agama Islam inilah dilihat dari para pemudanya, dari anak-anak. Kalau anak-anaknya jauh dari agama, alamat Islam yang akan ditinggalkan. Alamat ini.
Kalau generasinya rusak, maka alamat dunia ini semakin rusak. Oleh karena sebisa mungkin kita berusaha bagaimana untuk bisa melaksanakan yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terutama wajib. Wes pokoknya aku isih nakal, aku isih gelem mendem, aku isih gelem nyolong, aku isih gelem ngrasani tanggane, aku isih gelem macam-macam. Salat tetap wajib. Salat tetap wajib. Tidak peduli orang itu masih nakal, isih gelem nyuwun sewu nyolong dan sebagainya, isih gelem ngrasani tanggane. Salat tetap harus dilaksanakan. Pasrah, nantinya Allah Subhanahu wa taala yang ngurus. Sing penting salat. Itulah ketakwaan yang paling utama. Dan syariat Ramadan ini adalah untuk kita belajar bertakwa. Makanya Ramadan ini belajar bertakwa orang begitu banyak. Sing biasanya tidak ke masjid ya ke masjid. Sing biasanya tidak maca Al-Quran ya maca Al-Quran. Sing biasanya tidak tahu muai panganan tanggane ya muai panganan tanggane. Bahkan di akhir Ramadan dipaksa. Sing gak tahu sedekah al-kudu ngetok nih 2,5 kilogram beras. Sebagian 2,7. Itu harus. Makanya bulan puasa ini, Ramadan ini belajar betul untuk bertakwa. Sehingga harapan Allah Subhanahu wa taala keluar dari bulan suci Ramadan, kita masih tetap seperti ini. Mushola sih tetap diisi, Al-Qur'an sih tetap diwaca. Iso sedekah ya sedekah, nek gak iso ya disedekahi, gitu. Orang kalau bisa sedekah, kalau nggak bisa berhak mendapatkan sedekah. Gitu. Jadi harapannya seperti itu, jangan sampai nanti keluar dari bulan suci Ramadan, masjidnya sepi, Al-Quran ditutup, gak pernah diwocok. Bahkan syariat Ramadan ini keluar dari bulan suci Ramadan, harapannya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang pahalanya dilipat gandakan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang besar. Kita kondisi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan tidak lama, kita manfaatkan semaksimal mungkin bulan Ramadan ini untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan kita karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kaya, bukan yang PNS, bukan sing pengusaha, bukan yang tani, bukan, akan tetapi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta hidayahnya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan anak turun kita menjadi generasi penerus agama Islam yang dapat menegakkan agama Islam, yang menjadi pejuang agama Islam, yang akan mengantarkan orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saja ini yang bisa saya sampaikan karena memang waktunya. Padahal ceramah kalau pengennya roh jam. Saya ingin sekali memberikan manfaat untuk manusia, bagaimana agar hidup ini manfaat untuk semuanya. Okay? Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.